saya akan menyampaikan sebuah tema yang berbeda. Tuhan memberikan kepuasan seumur hidupmu. Amin. Banyak orang mempunyai konsepsi yang berbeda. Dan kadang-kadang sangat duniawi, sangat materialistis. Yaitu kalau aku punya uang banyak, tabungan banyak, aku di hari tua bisa senang. Kita akan baca ayat ini. Dan ayat ini adalah ayat yang luar biasa. Terdapat dalam Kisah Para Rasul, pasal 14 ayat yang ke-17. 1, 2. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Para kekasih, segera kita akan masuk di sini. Saudara, pertama-tama saya akan menyampaikan tentang satu keadaan. Allah menyatakan diri dengan berbagai-bagai kebajikan. Katakan, berbagai-bagai kebajikan. Saudara, Tuhan ingin supaya saudara menerima. Satu orang bisa beberapa. Jangan cuma satu orang, satu hal yang khas dan khusus buat dia. Tapi dia ingin memberi kebajikan dalam hidup kita. Amin. Dia ingin membagikannya. Dengan demikian kita melihat dia nyata kepada kita. Zaman dulu dia nyata dengan menunjukkan dirinya. Sosok pribadi tubuhnya. Secara wujud orang bisa ngelihat dia. Saudara. Bahkan ketika Pilatus, Kayafas imam besar, serdadu dan kaisar Romawi memaku dia di kayu salib, mengubur dia di kuburan Arimatia, Yusuf Arimatia. Saudara, dia tetap menunjukkan diri. Dia bangkit. Katakan, dia bangkit. Pada hari yang ketiga, dia menunjukkan. Saudara, pada setiap hari dia menunjukkan kebangkitannya kepada semua orang dan semua kalangan. Para kekasih, itu luar biasa. Sekarang kita tidak melihat wujudnya. Dalam wujud apakah Nian? Dia memberitahu kepada Anda bahwa dia nyata, dia real, dan dia real time. Saudara, dia mau menyatakan dirinya dengan menunjukkan berbagai kebajikan. Amin. Kita tahu kebajikan adalah kebaikan, keluhuran budi, ketulusan pemberian. Itu macam kebajikan. Dia mau menyatakan diri dengan memberi kebaikan, menjawab doa orang, menyembuhkan yang sakit, membuka peluang usaha, dan memberikan masa depan, hari tua yang luar biasa. Itu yang dia mau bikin sekarang. Dia mau menyatakan dirinya tidak dalam satu bentuk Allah yang sangat luar biasa, mengagumkan sampai orang tidak berani melihat. Tidak. Dia mau menyatakan dirinya dengan membagi banyak pemberian kepada kita. 1. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya. Ya, betul. Bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai hal. Berarti dia pasti, dia iya, dia is yes untuk menyatakan. He is able to make realize everything that is from the conception of the Word of God, the written of the words of God, to become a reality in the facts of your life, many affairs of your life. He is alive in you. Itu sebab kalimat dari ayat tadi bahwa namun ia bukan tidak menyatakan dirinya, berarti dia selalu, katakan dia selalu, katakan dia pasti menyatakan dirinya. Amin. Berkat pertama, hujan dari langit. Dan ini adalah hujan berkat. Sekarang masanya, sekaranglah saatnya engkau tinggalkan kekeringan, engkau tinggalkan keadaan yang kerontang dalam hidupmu. Inilah saatnya engkau sekarang mulai menerima dan menadahkan
tadahan, danau, penampungan untuk menerima hujan berkat. Amin. Katakan, ini luar biasa. Para kekasih, ayat yang famous untuk hal ini terdapat dalam Yehezkiel. Yehezkiel 34 ayat yang ke-26. 1, 2. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Haleluya. Luar biasa. Coba, siapa tidak suka ayat ini? Kita hanya berkata, Tuhan, kelihatannya terlalu besar janjimu kepada hamba. Kalau engkau kasih satu cipratan saja dari berkat-Mu, oh setetes berkat-Mu sudah cukup berlimpah buat hamba. Anakku, aku memikirkan mau pakai kamu. Kamu tidak boleh mengharap setetes berkat. Kamu siapkan wadah aja. Aku mau memakai kamu menjadi saluran berkat. Jadi aku mau menurunkan hujan. Kamu jangan minta tetesannya. Kamu siapkan wadah supaya aku bisa kasih kelimpahan berkatku. Amin. Ini luar biasa ya saudara. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Ini berkaitan dengan musim subur. Katakan, ini luar biasa. Tuhan tolong kepada saya. Beri kesempatan ini supaya saya mengalaminya. Amin. Minta sebelum engkau dan saya meninggal. Minta sebelum kita meninggal. Untuk kita boleh menerima hujan berkat dari Tuhan. Kenapa bisa hujan berkat? Bila sebentar saya ajak Anda membaca dari 1 Korintus 2 ayat 4. Maka Anda akan menemukan korelasi sebab akibat. Karena sebabnya firman, maka akibatnya hasilnya adalah hujan berkat. Kuasa dicurahkan. Katakan, kuasa diturunkan. Berkat diturunkan. Dalam nama Yesus. Ketika saya mengerti firman, terjadi pada saya. Amin. How selalu menang. Bagaimana? Ada dua kata dalam bahasa Inggris, dua kosa kata bahasa Inggris yang sama-sama mempertanyakan tentang sesuatu persoalan atau materi. Kata pertanyaan pertama adalah why. Why ini kurang bagus. Tetapi kita lebih banyak mengatakan why. Why? Kenapa? Jengkel, agak tidak terima. Sehingga kita mempertanyakan sesuatu masalah. Kita mempertanyakan kok sampai kejadian gini. Kita menggunakan kata why. Kita setengah ngepres orang, setengah nuduh orang, setengah meminta tanggung jawab orang. Why did you do like this? Why this become happen in our life, in our family, in our company, in our shop? How come? Ya, why? Saudara, banyak orang mengeluarkan kata why karena dia jengkel. Dia nggak mau disalahkan. Tetapi ada kata pertanyaan yang mirip, yang kedua adalah how. Ya. Bagaimana? Kok sampai begini bagaimana? Ayo kita duduk bersama, ayo kita rembukan, ayo kita omong bareng, supaya kita memecahkan masalah. How we solve this problem. How we get the answer of this problem and these questions. Jadi saudara, pertanyaan how itu beda dengan why. Saya perlu menulis how. Bagaimana? Ayo belajar. Bagaimana caranya selalu menang?
Katakan, bagaimana caranya saya bisa selalu menang? Para kekasih, ayo sekarang kita lihat ya. Ayat ini luar biasa. 1, 2. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Amin. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Ini loh saudara, luar biasa ya. Ayatnya dalam bahasa Inggris, but in the demonstration of the power of the Spirit. Wow. Jadi Rasul Paulus, asal dia berkhotbah, asal dia mengatakan pemberitaan firman, saudara, dia tidak pakai ini. Dia tidak pakai hikmat kata-kata yang bagus sampai orang senang mendengar. Jadi kalau aku ini berkhotbah atau aku sedang bicara, wawancara atau berdialog dengan kalian, aku bicara dengan kalian, aku tidak memilih kata-kata yang bagus. Aku begitu aja karena aku bersandar kepada kekuatan Roh. Saudara, aku bersandar pada demonstrasi kuasa Roh. Tuhan, kalau hamba bicara, orang lain lebih bagus. Itu sebab hamba tidak pakai cara hikmat manusia yang menarik dan meyakinkan orang. Hamba cuma mau bicara karena hamba punya keyakinan akan demonstrasi kuasa Roh Kudus. Ibu dan bapak, suami dan istri, kadang-kadang berantem, kadang-kadang tidak ada kesesuaian faham. Kadang-kadang satu sakit hati karena perkataan yang lain. Anak dengan orang tua juga, kakak dengan adik juga. Sesama jemaat juga, orang karyawan di kantor juga, sejawat kita, kolega kita juga demikian. Teman-teman di kampus juga demikian. Kenapa sih kita menjadi biang keladi dari kemarahan? Kenapa? Karena kita menggunakan perkataan-perkataan yang kita coba meyakinkan orang. Kita menggunakan perkataan, kalimat-kalimat editorial. Kita menggunakan kalimat-kalimat yang memojokkan orang, yang membuat orang, kamu harus percaya sama aku. Kamu harus berhasil aku yakinkan. Hai sahabatku, hai istriku, hai suamiku, hai anakku. Saudara, cobalah kita mulai merubah kita punya strategi hidup. Tuhan, sebentar hamba akan berbicara. Engkau tahu keadaan semakin tidak baik. Tapi tolong Tuhan bicara dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Tuhan, hamba sudah mencoba dalam dealing perdagangan ini, dalam dealing bisnis ini hamba selalu salah, hamba selalu kalah. Dan tidak pernah deal dengan baik untuk keuntungan hamba. Tolong Bapa, hamba tidak mau meyakinkan lawan bicara hamba. Hamba minta demonstrasi kuasa Roh Kudus. Tuhan mau supaya Anda dan saya, baik perkataan kita, baik pemberitaan kita, dengan kekuatan Roh Kudus. Kalau saudara ada satu dealing, persetujuan atau perdebatan dagang, ataupun urusan-urusan yang lain, atau anak-anakku menghadapi ujian, sedang diwawancara, atau persidangan, pendadaran dan lain sebagainya, engkau diwawancara, engkau dipepet dengan jebakan-jebakan, minta, oh Roh Kudus, hamba tidak mau menggunakan kata-kata jawaban yang meyakinkan, karena hamba lebih bodoh dari yang bertanya, tapi hamba minta supaya kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus menguasai segala macam bidang. Katakan, Roh Kudus menguasai segala macam bidang.
Ya, dia bukan cuma soal rohani aja. Ketika anak-anakku yang muda, kalian harus menyelesaikan tesis dan diuji tesisnya, diuji skripsinya. Minta Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajari engkau pada ilmu yang khusus kau perjuangkan kelulusannya.